hari Selasa, sekarang Selasa ya, Selasa, dan ini bulan Safar, dan nanti malam itu malam Rebu yang dikatakan orang-orang Rebu Wekasan ya, atau Rebu Pungkasan. Pungkasan berarti Rebu terakhir dari bulan Safar, yang dikatakan oleh banyak orang bahwa Rebu Pungkasan ini adalah tempat atau hari diturunkannya sekian bala bencana, sehingga kemudian orang-orang sama-sama melakukan sholat, namanya sholat tolak bala dan gak kena bencana. Dan sholat tolak bala seperti ini difatwakan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, ini sholat yang tidak boleh dikerjakan karena bukan ajarannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian para kiai menganjurkan kalau masih tetap ingin sholat pada waktu Rebu Wekasan, maka sholat biasa, sholat sunnah biasa baru berdoa, atau sholat saja kemudian berdoa tolak bala. Karena tata cara sholat tolak bala itu ada caranya sendiri, dan itu tidak diajarkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mengenai keyakinan bahwa bulan Safar itu adalah bulan turunnya bala bencana, itu bukan hal yang baru. Ini merupakan keyakinan orang jahiliyah dahulu. Orang jahiliyah meyakini bulan Safar itulah bulan banyak bencana, bulan banyak bilai. Maka kemudian baginda Rasul ingin menafikan keyakinan tersebut. Beliau bersabda wala safara, dan tidak ada keyakinan ada kesialan, banyak bilai dan bencana yang ada pada bulan Safar. Karena yang menjadikan sial itu bukan waktu, yang menjadikan sial adalah pekerjaan manusia yang dia lalai, gak mau sholat, serta banyak maksiat. Itu yang menjadikan sial, bukan harinya, bukan bulannya. Bahkan Allah sangat benci kepada orang-orang yang meyakini demikian. Sehingga dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa aku disakiti oleh hamba-hambaku. Mereka mencaci maki masa, sementara akulah masa itu. Maksudnya akulah yang menciptakan waktu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yu'zini ibnu Adam, aku disakiti oleh manusia. Maksudnya Allah disakiti itu Allah dibuat murka oleh anak Adam. Ya subbudah, mereka mencaci maki masa wa anadah, dan akulah dahar itu. Akulah yang mengatur waktu, biyadi al-amru uqallibul lail wan nahar. Maka semua urusan ada di dalam genggamanku, akulah yang menjadikan malam dan siang silih berganti. Berbicara tentang masa, maka masa itu adalah satu kumpulan waktu, di mana yang terkecil namanya detik, lebih besar menit, lebih besar lagi jam, lebih besar lagi hari, lagi minggu, besar lagi bulan, lebih besar lagi tahun. Maka orang tidak boleh menyalah-nyalakan waktu. Apakah itu menit, jam, hari, bulan? Karena sebetulnya mereka tidak salah. Waktu itu tidak ada yang salah. Yang salah kamu. Ada orang akad nikah, dapat 1 bulan cerai. Wah, ini salah waktunya. Nyalah-nyalahin waktu.
Ada pemain sepak bola, grup sepak bola, pertandingan kalah. Wah, ini dino ini gak tepat ini. Menyalahkan harinya, padahal harinya itu nggak salah apa-apa. Ya klubnya saja yang males-malesan berlatih, akhirnya kalah di pertandingan, tapi menyalahkan waktunya. Orang yang menyalah-nyalahkan faktor selain dirinya, itu adalah orang-orang yang gagal. Dan terkadang ini adalah didikan orang tua yang salah. Tatkala masih kecil, jadi tonton oleh ibunya. Begitu anak kecil ini kesandung batu, jatuh nangis. Apa kata ibunya? Oh, kodok ini. Nyalah-nyalahnya kodok. Padahal tidak ada kodok. Padahal anaknya sendiri ya kesandung batu karena tidak melihat dan seterusnya. Tapi yang disalahkan kodok. Sehingga begitu besar pola pemikiran seperti ini masih menancap di dalam pikirannya. Tatkala dia gagal, dia menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan yang nggak salah. Siapa itu? Waktu. Sing disalah-salah ini waktu. Ada orang kecelakaan, ini pas dinone apa sih? Sing apes tuh dinone alammu. Lek pancen sing keliru itu dinone. Kalau memang yang keliru itu harinya, kalau ada kecelakaan kok disalahkan harinya, maka semua kendaraan hari itu akan kecelakaan, betul? Karena yang salah harinya, kan hari sama semuanya seluruh dunia. Kenapa kok yang kasus cuma kamu? Berarti yang sial bukan harinya, ya kamu. Sama dengan televisi, ada televisi, ada stasiun televisi, ya, RCTI Indosiar stasiun. Kalau ada TV kok tidak keluar gambarnya, itu bisa jadi TV kamu yang rusak. Cara ngecek gimana? Ya dilihat TV tetangga ada gambarnya kan? Oh ada, berarti TV kamu yang rusak. Jadi kamu jangan kemudian menyalah-nyalakan stasiun TV. Oh, stasiun TV rusak, rusak. Kamu tuh gambarnya. Padahal di tetangganya keluar. Jadi kalau memang yang rusak itu stasiun televisi, maka semua TV itu rusak semua. Artinya nggak ada gambarnya, nggak ada siarannya, betul? Nah kalau yang TV kamu top, TV kamu saja yang nggak keluar gambarnya, tangganya ada, ya jangan salahkan stasiun televisi, salahkan TV kamu. Mungkin rusak antene, mungkin keliru madep atau gimana gitu. Maka sama dengan kesialan. Kalau kesialan menimpa seseorang, jangan menyalahkan harinya, karena kalau memang hari yang salah, maka semua hari itu akan sial. Dan buktinya ada. Orang yang menyalah-nyalahkan hari itu sama dengan menyalah-nyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menciptakan waktu, dan waktu tidak ada yang salah. Itu sama dengan kamu ada tahlilan, ya. Kalau tahlilan, habis tahlilan dikasih jajan. Begitu dikasih jajan, dimakan. Nggak ikut nyumbang, nggak ikut masak, terima makan, tapi komennya nggak enak. Ini jajan apa batu? Kok lebih keras jajannya daripada giginya? Mencaci maki jajan, sementara yang buat jajan ada di depan kamu. Siapa yang sakit hati? Siapa yang murka? Yang buat jajan. Sama dengan kita mencaci maki masa, itu sama halnya menjadikan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yu'dini ibnu Adam yasubud dahar wa anad dahar. Maka sekali lagi jangan pernah nyalain waktu, salahkan kita sendiri. Maka itulah para ulama-ulama dulu mencontohkan kepada kita. Ulama-ulama dulu salafus saleh itu kalau ada kesialan menimpa diri sendiri, pasti dia introspeksi. Misalnya dia naik kuda, kok kudanya berot, mogok, cara mobil mogok. Bukan nyalain masa, oh ini dinosial, enggak. Ya Allah, aku habis melakukan dosa apa ya, sehingga Allah memberikan hukuman kepada aku seperti ini.
dengan kesialan seperti itu. Kala pulang kok istrinya tiba-tiba marah-marah, bukan nyalahkan istrinya, nyalahkan siapa? Aku habis bermaksiat apa tadi? Gitu. Apa mungkin aku habis gibah orang atau fitnah orang atau suudzon kepada orang, sehingga Allah menjadikan istriku tabiatnya seperti itu. Terus introspeksi diri, bukan nyalahin waktu yang dia salah. Maka kesuksesan seseorang itu tidak, kesuksesan dan kegagalan itu tidak berkaitan dengan waktu, tapi berkaitan dengan orang. Kalau orang itu beriman, pastilah Allah akan menjadikan dia sukses. Tatkala dia banyak maksiat, pasti Allah akan menimpakan kesialan kepada orang tersebut. Maka setiap ada kegagalan, kembalikan kepada diri kita sendiri, perbaiki diri. Jadikan kegagalan itu sebagai pengalaman yang tak akan terulang kedua kali pada kesempatan mendatang, sehingga di masa mendatang kita tidak akan mendapatkan kegagalan dan akan mendapatkan kesuksesan. Orang yang terus menyalah-nyalakan di luar dirinya, maka selamanya dia akan gagal, karena dia tidak memperbaiki dirinya dan dia tidak merasa bahwa dirinya yang salah. Dia terus merasa benar meskipun dia salah. Maka dengan ajaran baginda Nabi Muhammad SAW, ya, kita harus positive thinking kepada di luar diri kita, bahkan kita harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang menimpa kita, maka nisbatkan kesalahan itu kepada diri kita sendiri, karena kita sebagai manusia itu mahalul khata' wan nisyan. Kita adalah tempatnya salah, tempatnya lupa, sehingga terjadi apapun kesialan, kemungkinan besar adalah karena kesalahan yang kita lakukan, baik secara sadar maupun tidak sadar. Maka perbanyak istighfar, perbanyak tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita dijadikan orang-orang yang sukses dunia, sukses akhir.